Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Habib sekarang ini betul-betul seperti terjun bebas. Kenapa? Banyak orang Nusantara pribumi ini sudah percaya kalau mereka ini sebenarnya bukan cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak muhibin-muhibin sekarang tersadar, tercerahkan, sehingga tidak lagi menjadi budak-budak oknum Ba'alawi. Ini menggembirakan karena dengan begitu mereka akan terlepas dari kungkungan doktrin yang selama ini dijejalkan kepada pikiran-pikiran muhibin-muhibin ini. Karena adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, alhamdulillah sekarang kita bisa lihat di mana-mana banyak orang berbondong-bondong masuk ke Laskar PWI, LSI dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menjaga negara kita ini dari rongrongan paham yang tidak benar. Antara lain membelokkan sejarah, pemalsuan makam, dan seterusnya. Dan yang membuat kita gembira lagi, persekusi-persekusi kita sudah jarang mendengar lagi. Itu karena apa? Karena banyak anak-anak pribumi Nusantara yang sudah sadar siapa sebenarnya mereka ini yang kita ikuti selama ini. Entah sebab karena ini atau apa, sekarang Habib-Habib itu namanya banyak yang diganti dengan gelar Syarif atau Sayyid. Padahal gelar Sayyid atau Syarif ini benar-benar kalau ditelusuri ke atas sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka akan berkamuflase lagi setelah Habib tidak laku, kemudian memakai gelar Sayyid atau Syarif? Apakah mereka juga kurang yakin, kurang percaya diri dengan nama Habib? Untuk jelasnya, kita ikuti saja video berikut. Bilang pada dia, Anda bukan Sayyid, Anda bukan Sayyid. Jadi jangan mengaku-ngaku Sayyid. Nah, ini ada lagi, satu lagi dari dia. Hei Zulfikar, Anda ini bukan Sayyid. Wallahil azim, Anda bukan Sayyid. Anda dan Gus Tuba itu bukan Sayyid. Saya bersumpah demi Allah, Anda dan Gus Tuba bukan Sayyid. Dan kemudian saya cari informasi siapa dia ini sebenarnya. Ternyata dia ini salah seorang Habib, ya, keluarga Ba'alawi, keturunan Yaman. Rupanya dia sendiri juga seorang pendakwah, ya, dan mungkin pengurus Rabithah Alawiyah. Anda ini siapa? Ngomong kok seenaknya sendiri. Anda ini ngomong bahas nasab orang, itu seenaknya sendiri. Padahal Anda dengan orang yang Anda bahas ini, Anda bukan siapa-siapanya. Anda orang lain. Anda ngomong sama beliau, ya, yang saya tahu, ya, beliau ini salah satu putra dari seorang ulama besar, pengasuh pondok pesantren Zaidul Hasan Genggong, Probolinggo. Nasabnya beliau ini ke Wali Songo, ke Sunan Giri. Wali Songo ini kan jelas, Sunan Giri kan jelas. Sayyid Ainul Yakin, Sayyid. Beliau keturunan dari jalur laki-laki, berarti kan Sayyid juga. Hati-hati loh kalau ngomong. Anda mengatakan nasab orang lain majhul, bukan Sayyid, palsu. Anda sudah menolak nasabnya orang lain. Itu bukan wilayah Anda, bukan hak Anda mengatakan seperti ini. Ini haram. Sekarang coba Anda dikatakan seperti itu, Anda pasti marah-marah. Nggak ada yang mengatakan Anda bukan Sayyid aja Anda marah-marah. Seluruh orang selain golongan Anda, selain Ba'alawi, Anda cap palsu semuanya bukan Sayyid. Anda sendiri juga membingungkan.
Dulu ngaku Habib, saya Habib. Habis itu ganti. Nah, coba lihat ini. Ini Anda komentar ya dulu di video saya. Channel Anda dulu namanya Habib. Kan? Sekarang sudah berubah. Lihat komentar Anda ini. Ini sombong sekali Anda ini. Anda ini Habib tapi sombong. Anda mengatakan Dzurriyyah Wali Songo gak ada yang ahli nasab. Ya, ini Anda sangat merendahkan Dzurriyyah Wali Songo. Kalau yang Anda maksud Dzurriyyah Wali Songo gak ada yang ahli nasab tentang nasabnya habaib, ya jelas. Karena Wali Songo bukan golongan Pahlawi, bukan golongan habaib. Wali Songo ini Sayyid Syarif, Dzurriyyah Rasul. Ya, yang dipahami, yang dipelajari, ya nasabnya sendiri. Ngapain ngurusin nasabnya orang lain? Apalagi nasabnya pendatang. Komentar Anda ini loh, ghamtun nas, merendahkan manusia yang lainnya. Ini sombong ini. Ini bukan akhlak yang diajarkan Rasul. Ada orang bukan Pahlawi tapi Dzurriyyah Rasul, Anda katakan ngaku-ngaku. Itu kan orang-orang golongan Anda kan seperti itu. Semua dibilang ngaku Habib, ngaku Dzurriyyah Rasul. Giliran sekarang yang lagi viral, Dzurriyyah Rasul itu Sayyid, bukan Habib. Anda ngaku Sayyid sekarang. Padahal dulu Anda mengatakan apa? Sayyid itu Habib yang bodoh. Nah, coba ini. Channel Anda sudah ganti Syed. Syed itu Sayyid. Ya, tahu saya. Di sini Anda mengatakan bahwa Habib itu panggilan bagi seorang Sayyid yang sepuh dan alim. Ya, sepuh dan alim. Poinnya di alim situ. Berarti yang gak alim adalah Sayyid. Ya, gak alim itu artinya tidak punya ilmu. Nah, orang kalau tidak punya ilmu itu sama dengan bodoh. Dulu Anda Habib, sekarang Anda jadi Sayyid. Anda migrasi jadi Sayyid. Berarti dulu Anda alim, sekarang Di mana ada pengertian Sayyid itu Habib yang bodoh? Saya dulu pernah juga baca artikel itu. Ada siapa itu? Habib siapa itu mengatakan bahwa Sayyid itu adalah Habib yang masih doyan maksiat. Ini ngawur ini. Kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Terus Anda mengatakan Sayyid masih ahli maksiat. Sayyid adalah Habib yang ahli maksiat, yang masih doyan bermaksiat. Sayyid adalah Habib yang bodoh, tidak berdakwah gitu. Baca itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari Habib migrasi ke Sayyid. Anda seolah nggak pede dengan kehabiban Anda. Habib aja lah, nggak usah ganta-ganti. Nanti viral Syarif, Anda ganti lagi Syarif. Semua Anda ambil, orang lain nggak boleh. Anda ini siapa? Dzurriyyah Wali Songo itu sudah ada jauh berabad-abad sebelum Anda dan kelompok Anda datang ke Nusantara. Datuk-datuk kami dulu datang ke Nusantara jauh berabad-abad sebelum kalian datang. Datuk-datuk kami dulu itu berdakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin, rahmatan lin nas. Berdakwah di Nusantara, kemudian menikah dengan wanita-wanita Nusantara, dan membumi, tidak mengajarkan kasta, karena di Islam tidak ada kasta. Kami semuanya membumi. Tidak seperti Anda dan kelompok Anda. Tidak mau membumi, tidak mau menikah dengan wanita Nusantara. Paling kalau mau menikah dengan wanita Nusantara, dijadikan istri yang keberapa gitu. Banyak buktinya. Di Pasuruan banyak. Apalagi sebaliknya. Laki-laki Nusantara nggak boleh menikahi wanita-wanita dari golongan Anda.
haram, nasab terputus, ya, bahkan hukumnya zina. Wah, ini dalil dari mana ini? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa dari zaman dulu leluhur-leluhur kami sudah membumi, sudah menjadi orang pribumi dan bangga menjadi seorang pribumi. Nyaman menjadi seorang pribumi, damai menjadi seorang pribumi. Kemudian datanglah VOC, datang lagi Belanda, datang lagi penjajah-penjajah yang lainnya. Nah, sedangkan Anda sendiri dan kelompok Anda, ya, itu pendatang baru. Ibaratnya sebuah pemukiman, sebuah tempat, ya, sebuah daerah wilayah. Anda ini tamu. Tamu kok sok tahu nasabnya yang punya rumah, nasabnya yang punya wilayah. Anda ini tamu. Kami, ya, yang ada di Nusantara ini menghormati tamu. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nah, tamu sebagai seorang tamu harus punya adab, harus tahu diri. Dia datang ke tempatnya siapa. Harus tawadhu, gak boleh songong. Kaidah yang harus dipegang sebagai seorang tamu. Ad-dhaif kal mayyit baina yadayya al-ghasil. Tamu itu bagaikan mayit di antara tangan siapa? Yang memandikan jenazah. Mau diapakan ya harus mau. Mayit, jenazah dimandikan kok gak mau, malah gerak, malah marah-marah, songong. Jangan salahkan kalau yang mandikan itu nempeleng. Makanya hati-hati. Jadi tamu tuh yang punya adab, tahu diri, punya etika. Makanya habaib-habaib zaman dulu itu sopan semua. Gak ada yang belagu, gak ada yang songong, tawadhu semua. Nah, Anda ini siapa? Sekarang mengatakan nasab Wali Songo palsu. Wali Songo gak punya keturunan. Anda bukan sayyid, kamu bukan sayyid. Terus yang sayyid kamu sendiri. Oke, silakan ambil kalau kamu sayyid. Kami gak pakai sayyid-sayyidan gak masalah. Tapi kami yang punya rumah. Jangan salahkan kalau yang punya rumah pada marah. Saya pikir kalau RA nggak usah Robito nggak usah di demo. Ibaratnya terus juga mati sendiri. Ya iyalah. Ya nggak usah di demo. Oh, sayang tenaga. Siapa yang mau biayain? Siapa yang mau ngasih makan pendemo? Repot gitu urusan. Udah nggak usah. Terus juga waktunya kalau bahasa orang Cirebon sih ada disnya. Kalau sudah waktunya waktu bubar aja gitu. Orang mereka tamu. Ada saatnya tamu itu harus pulang, dan ada saatnya tamu yang gak mau pulang kita usir, selesai. Apalagi cuma sekedar Robi itu HTI aja dibubarin. Bagi zuriyah Rasul itu harus bijak, ya, harus arif. Gak kayak begini. Ini sudah gak pantas jadi zuriyah Rasul kayak gini, model-model kayak gini. Gus Hasan Malik atau Nun Alek itu zuriyah Sunan Giri. Gus Tuba itu juga zuriyah Sunan Giri. Nasabnya jelas. Anda ini siapa? Kok tiba-tiba mengatakan mereka palsu? Beliau ini keturunan Sayyid dan layak disebut Sayyid juga. Sebenarnya sederhana aja sih. Kalau Anda melihat orang lain, menurut Anda bukan Sayyid, ya sudah. Anda diem aja, simpen aja dalam hati, beres kan? Gak usah Anda keluar-keluar kemana-mana, Anda pakai pengumuman komentar di akun sana, channel sini. Ini bukan Sayyid, dia bukan Sayyid, kamu bukan Sayyid. Buat apa? Umat nanti yang akan menilai Anda, siapa Anda. Kalau emas, ya emas. Berlian, ya berlian. Kalau kotoran, ya kotoran. Demikian sudah kita tonton bersama video
barusan. Semoga kita semakin paham siapakah sebenarnya para Habib-Habib ini. Apakah benar mereka ini adalah zuriyah Nabi atau bodong? Terserah, monggo kita nilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.